Sahabat DKB, senang dapat kembali jumpa dengan Anda dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arif Suarso, pembantu percakapan kita. Ini sebuah program yang membahas isu-isu yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau pokok-pokok penting dari iman Kristen, dan juga kita membahas perkembangan-perkembangan pemikiran di dunia teologi yang dapat menolong gereja, menolong kita umat Kristiani untuk semakin dapat hadir di tengah-tengah dunia dengan semakin relevan, dan kita dapat menghadirkan Injil Kerajaan Allah dengan sesuai dengan kebutuhan umat di masa kita ini. Dan dalam jumpa kita kali ini kita membahas sebuah topik, yaitu perlukah moderasi beragama. Dan untuk membahas topik ini telah datang di studio narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Selamat datang Pak Berti. Terima kasih. Apa kabar Pak? Baik banget. Baik. Bandung bagaimana Pak? Bandung masih dingin, aman. Tapi makin padat dan udah mulai macet. Oh, makin padat, udah mulai macet ya? Karena mulai macet. Kedatangan orang-orang Jakarta udah mulai banyak berarti. Ya, karena pandemi udah agak reda, mudah-mudahan akan terus makin reda ya. Ya, kita berharap begitu. Nah, sahabat YKB, Pak Berti adalah pendeta GKI yang berbasis di GKI Molones Bandung. Dia punya banyak sekali pengalaman ya, dari klasis, dari sinode wilayah GKI SW Jawa Barat, ketua BPMS GKI, ketua PGI, ya, dia udah lewati semua itu, dan dia seorang penceramah yang sangat produktif, penulis yang sangat produktif. Ya, Anda bisa lihat tulisannya di di media sosial. Ada yang pendek-pendek memberi pencerahan, dan tentu saja ada buku-bukunya. Buku yang terakhir terbit kemarin adalah Ngopi Bersama Allah yang akan terbit, dan itu sebab kita bicara di sini sekarang ini adalah yaitu buku apa tadi? Moderasi beragama. Moderasi beragama. Nah, kebajikan moral etis. Kebajikan moral etis luar biasa. Nah, belakangan ini saudara-saudara, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama berupaya keras untuk menebarkan wacana moderasi beragama. Nah, upaya pemerintah ini terjadi karena keprihatinan makin maraknya radikalisme dan ekstremisme agama di dunia, termasuk di negara kita, Indonesia. Ada yang menganggap hal ini sebagai sesuatu yang positif, tetapi ada juga yang menilainya negatif. Nah, bagaimana kita mesti memandang ini, dan itulah yang akan kita bicarakan dalam percakapan kita kali ini, tentu bersama dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Pak Berti, kita semua tahu Pak, ancaman radikalisme dan ekstremisme itu di dunia ini kan semakin marak, termasuk di negara kita Indonesia. Pertanyaan mendasarnya, mengapa sih radikalisme dan ekstremisme ini makin marak? Bukannya terkendali, Pak? Iya, kelompok yang namanya radikalisme dan atau ekstremisme itu memang muncul oleh karena faktor ketidakpuasan, Pak. Kalau di dalam kalangan kekristenan, mereka merasa resah ya, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa, dan munculnya rasionalitas yang membuat orang mulai mempertanyakan ajaran-ajaran agama, mengkritisi ajaran-ajaran agama yang selama ini diterima dengan tanpa reserve, tanpa kritis, pokoknya terima saja. Tapi munculnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kemudian rasionalitas manusia itu membuat orang bertanya atau mempertanyakan berbagai apa yang selama ini dianggap sacred, yang selama ini dianggap suci, kudus, nggak boleh dipertanyakan, cukup dipercayai saja, dan gitu, cukup diimani, dan gitu. Bahkan sebagian mulai meninggalkan itu, dan dalam rangka menjaga identitas kekristenan, maka oleh karena itu kekristenan itu mengembangkan yang sebetulnya yang namanya fundamentalisme agama. Jadi istilah fundamentalis itu sebetulnya istilah yang muncul pada tahun 1910 itu karena dikeluarkan buku tentang fundamentalism. Itu keluarnya itu di Amerika Serikat, Pak.
Nah, itu di Princeton Theological Seminary yang keluarkan itu. Karena sekali lagi itu lawan terberat bagi kekristenan pada masa itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi problemnya adalah seringkali mereka ini, kelompok-kelompok ini bukan cuman melawan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi mereka juga merasa bahwa ini ancaman yang dahsyat ini yang bisa meruntuhkan iman itu seringkali juga harus, bahkan bagi beberapa orang harus dihadapi juga dengan kekerasan, ya, dengan respons-respons yang lebih vulgar gitu. Nah, jadi dari fundamentalisme itu jadi mulailah melompat ke arah yang namanya radikalisme, ekstremisme sebetulnya lebih tepatnya, bukan radikalisme. Tetapi di kalangan agama-agama lain itu faktornya bukan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi lebih banyak misalnya karena faktor penjajahan dari Barat misalnya ya, dari dianggap Barat itu Kristen kan gitu. Oleh karena itu dalam rangka melawan penjajahan Barat dan Kristen, melawan upaya mereka yang merasa dimarginalkan, lalu muncullah kelompok-kelompok fundamentalisme dengan respons yang sangat keras, vulgar, dan kekerasan. Itu semuanya itu respons sebagai sebuah respons sosial politik sebetulnya. Jadi di dalam konteks agama-agama lain termasuk Islam misalnya. Jadi sebetulnya beda fundamentalisme di kalangan Kristen dengan fundamentalisme di kalangan Islam. Kalau kalangan Islam karena mereka merasa sebagai agama direndahkan, lalu kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi itu merupakan produk Barat yang seringkali juga bisa membuat mereka goncang. Itu proses pembaratan terjadi atau kristenisasi terjadi mulai dari situ, lalu belum lagi mereka merasa ditekan. Muncullah kelompok-kelompok ini, fundamentalisme ini yang kemudian seringkali mengekspresikan diri untuk dalam konteks perlawanannya itu bukan saja secara wacana, tetapi juga dengan yang lebih vulgar, dengan kekerasan, dengan ekstremisme. Jadi ini sekali lagi ini sebenarnya sama, ini respons terhadap sesuatu. Betul. Kalau di kalangan kekristenan adalah karena perkembangan pengetahuan yang menggoncang sendi-sendi iman. Betul. Apakah artinya respons terhadap teologi yang hadir pada waktu itu? Betul, salah satunya juga respons terhadap, artinya begini, itu kelompok ini ingin mempertahankan kemurnian. Maksudnya apakah sebelum munculnya fundamentalisme 1910 itu, apakah gereja-gereja di Amerika sebut misalnya tidak memberikan respons terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga baru muncul gerakan fundamentalisme ini? Ada. Karena begini, ada mereka yang meresponsnya dengan mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Ya, lebih konformis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan membiarkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu mempengaruhi cara berpikir mereka tentang teologi. Ada. Bahkan seorang seperti Karl Barth itu mengembangkan satu teologi yang namanya neo-ortodoksi itu dengan mengatakan pikiran yang sangat terkenal bahwa you harus pegang Koran di tangan kanan atau Alkitab di tangan kiri gitu ya. Itu sebetulnya untuk mengatakan bahwa membaca Alkitab tapi juga harus tahu situasi realitas dunia, perkembangan-perkembangan itu. Jadi nggak sekedar membaca kitab suci dengan persoalan-persoalan yang masa lampau ditulis pada masa lampau, tapi juga you harus tahu dengan Koran itu adalah you harus tahu dengan perkembangan persoalan-persoalan masalah dunia ini segala macam dan bagaimana mengcombine-nya, ya. Jangan terjebak pada satu sisi pada tradisionalisme bahwa apa yang dulu diterima itu terus yang dipegang. Seolah itu yang paling benar, itu yang paling bagus, itu yang fundamentalis, yang nggak boleh berubah apapun yang terjadi. Tetapi sisi lain, dia ingin mengatakan juga jangan jadi konformis, ya, terlalu terima yang baru-baru itu, yang ilmu pengetahuan dan teknologi sampai yang kehilangan dasar kitab suci, gitu loh. Dua-duanya itu harus
harus dipikirkan, digumuli secara dialektis. Artinya you harus berpikir dalam konteks kitab suci, tapi juga harus berpikir dalam konteks masa kini. You harus berpikir kekinian ini di dalam konteks kitab suci. Dua-duanya harus dipegang sekaligus. Ketegangan dialektis itu harus dijaga. Kan gitu. Jadi tidak terjebak pada kemodernan pada satu sisi, tidak terjebak juga pada modernisme pada sisi lain. Karena kalau tradisionalisme. Karena tradisionalisme itu akan menjebak Anda itu pada kejumutan berpikir. Yes, agama itu menjadi stuck, nggak akan berkembang. You akan mengidolakan masa lalu. Kan gitu. Di sini you berpikir, wah pokoknya hasil pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan menjanjikan sesuatu yang bagus, yang indah, yang hebat. Jangan lupa bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi juga punya pengaruh buruk. Bahwa adanya krisis ekologi, munculnya ketidakadilan, kesenjangan ekonomi itu kan efek-efek juga. Munculnya juga kasus-kasus etika yang baru yang muncul oleh karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. You nggak bisa lihat itu ada hal-hal buruk juga. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu bukan jawaban terhadap kemanusiaan. Kan gitu. Itu pun harus dikritisi. Kitab. Jadi dua-duanya itu harus digunakan supaya pada satu sisi tidak terjebak pada tradisionalisme, dan sisi lain juga tidak terjebak pada modernisme, begitu. Jadi itu kan berarti munculnya itu kan kalau boleh, walaupun tidak berbeda ini dari perkembangan pengetahuan, dari ancaman yang menyisikan mereka, yang menindas mereka, tapi dua baik kekristenan maupun agama-agama lain, fundamentalisme di dalamnya itu muncul sebagai respons terhadap apa yang mereka anggap sebagai sesuatu yang mengancam keyakinan mereka. Mengancam keyakinan mereka. Betul. Bahkan kalau yang tadi kan misalnya ada agama lain mengancam kehidupan mereka. Betul. Ya karena ditindas, dianggap Betul. Direndahkan. Diremehkan, dianggap tidak ada, dianggap kaum marginal dan sebagainya. Dari situ lalu lahirlah yang disebut sebagai radikalisme dan ekstremisme itu. Iya, artinya seringkali yang respons itu yang terjadi bukan saja ada dua ya, ada respons yang sifatnya wacana. Ayo kita berdebat, kita berdiskusi soal ini, ya nggak ada masalah. Kalau responnya baru sebatas itu. Tetapi yang terjadi adalah ada banyak yang merasa frustrasi, putus asa dengan perkembangan yang ada, lalu meresponsnya ini dengan cara-cara yang sangat vulgar, dengan cara-cara yang sangat keras, kekerasan, terorisme. Dan ini bukan saja terjadi di kalangan kelompok fundamentalis yang tradisional ya, tetapi juga ini juga kalau ketika orang ekstrim di dalam konteks ekstrim yang satu juga yang terlalu menekankan tentang modernisme, ya kan gitu ya, ini juga bisa terjebak pada ekstremisme baru, lalu merasa bahwa agama itu tidak dibutuhkan lagi. Kita nggak perlu beragama. Bila perlu ditindas. Jangan salah. Kerusakan dunia ini dilakukan baik oleh agama, ada kontribusinya, tapi juga oleh kelompok-kelompok yang tidak beragama. Jadi artinya ketika kekuasaan itu dikuasai misalnya oleh kelompok-kelompok otoriter seperti Pol Pot yang tidak beragama kan gitu ya, atau seperti Hitler yang menggunakan agama untuk kepentingan dia kan gitu. Itu juga artinya bahwa dalam dunia ini siapapun dia manusianya, baik dia beragama maupun yang tidak beragama, dalam konteks dia tidak percaya, menganggap diri agama harusnya dibuang, itu bisa juga punya potensi menjadi merusak. Radikal dan ekstrim. Betul. Baik, kita berhenti sejenak untuk informasi berikut ini. Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, bedah lagu dan aransemen di channel Bedah Lagu.
Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat DKB, terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Ares Laros, pemandu percakapan kita. Kita sedang berbicara tentang perlukah moderasi beragama bersama dengan narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Pak Berti, kita lanjutkan ya Pak ya. Ya. Kan ada banyak, sebutlah gerakan-gerakan yang muncul di dunia ini. Berbagai macam gerakan. Nah, supaya kita tidak asal menyebut atau apalagi asal menuduh gerakan-gerakan sebagai gerakan radikalisme dan ekstremisme, bisakah ditolong Pak Berti, apa saja sih ciri dari yang disebut sebagai radikalisme dan ekstremisme agama ini Pak? Iya, begini, ini saya bicara tentang istilah dulu ya. Sebetulnya istilah radikalisme itu berbeda dengan istilah ekstremisme ya. Okay. Tapi kali ini kita gabung aja. Karena sebetulnya radikalisme itu sebuah perubahan yang dilakukan juga bisa secara cepat dan mendasar. Tetapi tidak selalu dengan kekerasan. Tetapi kalau ekstremisme itu sebetulnya mengubah sesuatu, bahkan melakukan sesuatu untuk mengatasi lawan itu, bahkan dengan atau merespon sesuatu dengan kekerasan, vulgar, menggunakan bahasa-bahasa kekerasan ya. Tetapi di dalam KBBI ya, itu radikalisme dianggap juga diterjemahkan sebagai sesuatu gerakan yang juga menggunakan kekerasan juga, sehingga memang padahal sebetulnya tidak gitu kalau lihat dari akar kata radikal. Radikal itu kan akar ya, artinya radix, artinya akar. Semua orang beragama juga harus beriman dengan berakar sungguh-sungguh ke dalam. Kalau dia imannya tidak mengakar, ya dia nggak akan beriman dengan sungguh-sungguh. Ya, kan saya ingat gitu ya. Romo Mardi itu Ya. beriman dengan radikal. Betul. Tapi dia nggak mengajarkan kekerasan. Betul, kan kita harus beriman dengan radikal dalam pengertian iman yang sungguh-sungguh, yang total, yang kita pahami sungguh-sungguh, dan iman yang radikal itu adalah iman yang betul-betul komitmen di dalam kata-kata dan perbuatan. Itu artinya, karena sungguh-sungguh mengakar di dalam kehidupan kita. Tapi istilah di dalam bahasa Indonesia, kata radikal itu jadi sesuatu yang negatif. Artinya menjadi sesuatu yang seolah melakukan sesuatu dengan kekerasan. Sehingga kalau tadi Pak Arli menggunakan kata radikalisme, ekstremisme, itu pengertiannya sama. Artinya, dalam percakapan di Indonesia. Betul. Jadi oleh karena itu bahkan di Indonesia, orang tidak menggunakan kata ekstremisme. Orang menggunakan radikalisme, gitu ya. Karena ya itu, orang pahami radikalisme sebagai satu gerakan yang senantiasa menggunakan kekerasan itu. Jadi memang kalau kita melihat apa ciri dari kelompok atau gerakan
radikalisme dan ekstremisme itu adalah kecenderungannya untuk senantiasa memaksakan kehendak bila perlu dengan cara-cara kekerasan, menggunakan cara apapun. Bila perlu dengan menindas, dengan melakukan ketidakadilan, melakukan kekerasan, vulgar, anarkisme, dia nggak peduli, pokoknya tujuannya dia tercapai. Jadi itu ciri dari gerakan radikalisme, ekstremisme itu. Jadi pemaksaan kehendak dengan berbagai cara, Betul. cara apapun. Bahkan bila perlu dengan kekerasan, bila perlu bahkan dengan membunuh, bila perlu dengan menghancurkan, bila perlu dengan merusak orang lain, bahkan rumah ibadahnya, itu gerakan kelompok radikalisme dan ekstremisme. Kalau dalam radikalisme dalam dunia politik kan bisa memaksakan ideologi tertentu. Betul. Nah, kalau agama, apa yang mau dia paksakan, Pak? Loh, dia ingin menguasai politik ini, bahkan kehidupan masyarakat dengan agama. Hanya dengan begitu dia bisa memaksakan apa yang diyakininya itu kepada masyarakat. Jadi radikalisme agama pasti atau hampir selalu bersinggungan dengan politik. Bisa karena begini, dia ingin jangan sampai keyakinan dia hanya sebatas pribadi dia atau cuman kelompoknya saja. Tentu kelompok-kelompok radikal ini merasa dia diri paling benar, merasa diri paling oke. Oleh karena itu yang oke, yang benar, yang betul-betul sesuai dengan kehendak Allah ini mestinya diterapkan dalam satu bangsa. Bahkan bila perlu di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu dia akan perjuangkan dengan kekerasan bila perlu untuk menguasai negara. Kalau dia udah kuasai negara, maka masyarakatnya itu dipaksa bila perlu dengan kekerasan untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan tentu saja itu semua interpretasi dia terhadap perintah Allah, interpretasi dia terhadap perintah Allah, interpretasi dia terhadap aturan-aturan keagamaan, kan gitu. Jadi supaya semuanya mengikuti aturan keagamaan sesuai dengan yang dia yakini, supaya semuanya itu mengikuti perintah Allah sesuai yang dia yakini, maka semuanya harus mengikuti aturan-aturan, dibuat hukum-hukum itu supaya semuanya taat. Bila perlu hantem, hajar. Nah, tapi kalau satu agama dibangun oleh karena paksaan, bukan oleh karena kesadaran pribadi, maka orang yang beragama itu kan menjadi munafik. Karena mengikuti atau menaati satu ajaran keagamaan, bukan karena kepaksaan, tetapi karena todongan pistol misalnya, karena ada ancaman. Ngapain agama seperti ini? Karena seharusnya agama itu diyakini dengan kegembiraan. Bukan dengan rasa takut. Betul, bukan rasa takut. Harus diyakini dengan sukacita dan kebahagiaan. Kalau dia dijalani, diimplementasikan karena ketakutan, dijalani tapi dengan tangisan, kesel karena harus dipaksa, itu bukan saja dia jadi munafik, tapi dia semua orang itu dianggap anak-anak. Kan karena semua itu harus diatur dari ujung sampai ujung. Kan gitu. Mulai dari pakaiannya, mulai dari cara dia ngomong, mulai dari rambutnya mungkin, mulai dari apapun yang dia gunakan, mau nonton apa juga diatur. Bayangkan ini hidup ini seperti penjara sebetulnya. Kita sedang membangun penjara besar sebetulnya. Nah, ini karena kalau kita tidak patuhi, ya sipir-sipir penjara itu akan menghantam kita, akan menghajar kita, bila perlu membunuh kita, kan gitu. Jadi kalau begitu ya Pak, apakah kaum radikalis agama ini memanfaatkan politik untuk memaksakan kehendak mereka, atau sebenarnya yang sering terjadi, apakah di antaranya para politisi yang memakai agama atau meradikalkan agama untuk kepentingan politik? Both side. Dua-duanya. Jadi bisa saja kelompok radikalisme itu memanfaatkan politik untuk tujuan-tujuan dia, menguasai masyarakat. Bisa juga politisi memanfaatkan kelompok-kelompok radikal ini untuk supaya dia memperoleh kekuasaan. Itu bisa terjadi. Kalau di negara kita ini, menurut pengamatan Bahkan Pak Berti, dua-duanya bisa kerjasama. di negara kita ini dua-duanya terjadi, atau yang lebih nampak, apakah politik memanfaatkan agama
yang akhirnya dibuat radikal, atau para radikalis agama memanfaatkan politik? Mana yang lebih dominan? Dua-duanya terjadi. Dua-duanya satu kaligus. Karena begini, kelompok-kelompok yang menggunakan isu agama dengan kekerasan itu segala macam itu menggunakan politik untuk mencapai tujuannya. Karena kalau dia sampai menggunakan politik untuk mencapai tujuannya, kalau tujuannya berhasil, bukankah mereka akan mendapatkan keuntungan juga? Kan gitu ya. Sisi lain, mereka para politisi-politisi yang nggak punya potensi cukup, ya, yang juga mau menang dengan murah, kan gitu. Daripada keluarin banyak duit, lebih baik pakai isu agama yang murah, kan gitu. Karena orang kalau sudah diancam dengan sorga, kan gitu ya, atau neraka, kan gitu ya, dijanjikan sorga atau diancam dengan neraka, itu orang jadi ketakutan. Akhirnya orang meskipun sebetulnya nggak mau pilih Anda, tetapi karena daripada aku masuk neraka, lebih baik aku pilih saja. Jadi sebetulnya kaum politisi-politisi yang kebanyakan nggak punya potensi, yang nggak punya kapasitas ini selalu memanfaatkan isu-isu agama itu untuk supaya dia memperoleh kekuasaan tanpa memikirkan dampaknya bagi masyarakat. Yang saling dompleng mereka ya. Betul. Oke. Nah, Pak, berarti kalau di ruang publik berbicara tentang ekstremisme, kan orang suka menyebut ada ekstrem kiri sini ya, ekstrem kiri, ekstrem kanan. Apa sih Pak ekstrem kiri, ekstrem kanan? Ya, kalau ekstrem kiri ini biasanya ditujukan kepada kelompok-kelompok yang memang terlalu terjebak pada modernisasi, ya. Mereka terlalu mengidealkan modernisasi, perkembangan teknologi. Mereka berpikir kalau perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan itu diikuti, agama-agama nggak dibutuhkan lagi, maka dunia ini akan menjadi dunia yang paling bagus, dunia yang paling baik, dunia yang ideal. Itu ilusi, ya. Tetapi ada kelompok ini, bahkan bila perlu mereka akan autin agama-agama itu, kan gitu ya. Mereka berpikir yang seperti itu, yang itu ekstrem kiri. Ekstrem kanan itu justru sebaliknya. Kelompok-kelompok agama yang berpikir ini kalau semuanya menjadi umat beragama yang ngikutin apa yang kami ajarkan, yang kami pahami, ngikutin petunjuk Allah, ngikutin aturan-aturan keagamaan, semuanya ngikutin, lalu membaca kitab suci juga secara literal, kan gitu ya. Nggak ada tafsiran-tafsiran macam-macam, pokoknya semua ngikutin dan sebagainya aturan keagamaan, dunia ini akan lebih baik, lebih adil, lebih damai, lebih gembira. Siapa bilang? Itu ilusi juga, karena justru gimana kita harus taat dengan kekerasan, kita harus ngikuti aturan keagamaan, kalau nggak kita dihajar, bagaimana mau damai? Gimana mau adil kalau dalam kondisi gitu? Ketika memerintah begitu dengan senjata, kan gitu. Oleh karena itu ini dua ekstrim ini, baik kanan yang sangat agamis maupun kiri yang sangat sekularis ini ada di antara kita, dan memang kita seringkali harus memilih mana yang dari antara keduanya, tapi dua-duanya bukan pilihan yang baik. Ini nggak ada ekstrem tengah, Pak? Tidak ada ekstrem tengah. Sebetulnya nggak ada sama sekali ekstrem tengah, karena tengah itu selalu gini. Kemungkinan kita bisa mengatakan bisa ada, bisa tidak. Ada itu kalau kita bilang pokoknya tengah, apapun yang terjadi aku tidak mau ke sana, tidak mau ke sini, tetapi jadi apatis sana sini. Nggak peduli, kan gitu ya. Tetapi sebetulnya kelompok yang mestinya berdiri di tengah ini seringkali disebut kelompok moderat, karena moderat artinya tengah. Gitu. Tapi itu bukan ekstrim ya? Bukan. Atau karena Pak berarti orang moderat jadi nggak berani bilang ekstrim itu? Oh tidak. Karena punya pengertian lain lagi moderat itu. Ya, jadi apakah dalam sejarah memang itu yang ekstrim kiri kanan ini selalu berperang, Pak? Selalu hidup dalam ketegangan. Mereka dalam ketegangan terus menerus, dan itu selalu. Dan jalan ketiga mereka, apakah mereka menemukan jalan ketiga? Kalau orang memperjuangkan dalam sebuah komunitas ada ekstrim kanan dan kiri, mereka bersitegang. Apakah misalnya pernah ada lahirnya jalan ketiga begitu dari perketegangan mereka? Karl Barth dengan neo-ortodoks itu kan sebetulnya dia melahirkan sebuah jalan ketiga sebetulnya.
Kan dia mengatakan yang tadi, bahwa kita harus mendalami kitab suci, tapi pada saat yang sama kita harus membaca Quran. Artinya kita ikut menggumuli persoalan-persoalan, masalah-masalah dunia ini kekinian, hal-hal yang baru-baru itu kita harus menerimanya. Tetapi jangan hanya menerimanya tok seperti orang bawa mobil gas gas tinggi tapi remblong. Sisi lain yang ini ngerem lulu karena maunya ke belakang bukan ke depan, mundur terus ke belakang. Ini dua-duanya nggak akan ketemu kalau begitu. Akhirnya ditariklah jalan. Saya lebih suka mengatakan jalan ketiga sebetulnya. Bukan jalan tengah, karena nggak selalu dia di tengah. Betul, gitu persis. Ya. Nggak selalu dia di tengah, karena memang itu yang dibilang kelompok moderat itu ya. Nggak selalu dia di tengah, karena meskipun arti kata moderat itu artinya tengah, jalan di antara dua ekstrim itu. Tapi sebetulnya di dalam prinsip dia nggak selalu di tengah-tengah. Dia mencari keseimbangan antara yang kanan dengan kiri. Tergantung situasi kan, konteksnya. Betul. Baik, kita kembali ke perlukah moderasi beragama? Apa sih? Mungkin sebelum nanti, apa sih yang dimaksudkan supaya clear buat kita? Yang disebut sebagai moderasi beragama, sebagaimana diserukan oleh Kementerian Agama ini setelah informasi berikut ini. Halo sahabat YKB, kami mengucapkan terima kasih Anda sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YKB GKI TV. Untuk mempermudah Anda berlangganan dan menyaksikan program Ngulik Alkitab, maka pada bulan Oktober 2021 ini kami akan membuat channel Bible Study. Channel ini nantinya khusus diisi program pengajaran dan pendalaman Alkitab. Channel Bible Study bisa Anda cari pada kolom channel YKB GKI TV. Diingat ya sahabat, per Oktober 2021, Ngulik Alkitab tayang setiap Selasa pukul 8 malam di channel Bible Study. So, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru seputar program Ngulik Alkitab di channel Bible Study. Sahabat, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YouTube YKB GKI TV. Untuk mempermudah sahabat berlangganan dan menyaksikan program renungan berbahasa daerah, maka pada bulan November ini kami membuat channel YouTube YKB berbahasa daerah. Channel ini khusus diisi program-program berbahasa daerah yang ada di Indonesia. Diingat ya sahabat, mulai bulan ini program seperti Basa-Basa Dede bahasa Nias, Palamboroha bahasa Toba, Pepalem Pusuh bahasa Karo, Pamalas Uhur bahasa Simalungun, Pepalem Ate bahasa Pakpak Dairi, Paneis Manah bahasa Sunda, Pangayeming Manah bahasa Jawa, Panadoh Ati bahasa Dayak Ahe, Penyadingan Atei bahasa Dayak Ngaju, Piranai Atei bahasa Dayak Maanyan, Umpama Tana Pena bahasa Toraja, Papan Sungai Naunga bahasa Talaut, Pakateno Unau bahasa Siau, Mari Kasagar Hati bahasa Kupang, Pamaringo Eti bahasa Sumba, Mapalolinekaf bahasa Timur, dan bahasa daerah lainnya akan tayang di channel YouTube YKB berbahasa daerah. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru di channel YouTube YKB berbahasa daerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Sahabat, terima kasih masih bersama kami dalam Cara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Aristarus, pemandu percakapan kita. Kita ada di segmen yang terakhir berbicara tentang perlukah moderasi beragama. Bila ada komentar, silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan Anda. Pasti Pak Pendeta Albertus Pati akan merespons dengan senang hati setiap komentar dan pertanyaan Anda. Pak Berti, ini segmen ketiga, Pak. Jadi saya ingin kita fokus pada membahas yang langsung berkaitan dengan pokok kita. Perlukah moderasi beragama? Sebelum kita melihat apa yang sudah terjadi dilakukan oleh Kementerian Agama, apa sih Pak yang dimaksud ketika Kementerian Agama itu menyerukan moderasi beragama? Ya, jadi moderasi beragama itu sebenarnya simpelnya adalah di dalam konteks pikiran dari Kementerian Agama adalah gimana kita beragama, menghayati keagamaan tanpa harus melakukan kekerasan atau hal-hal yang vulgar terhadap sesamanya yang berbeda. Jadi itu simpelnya, tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan tindakan-tindakan vulgar terhadap mereka yang berbeda, dan berusaha menerima perbedaan yang ada itu dengan wise. Itu simpelnya ya. Kekerasan verbal maupun baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik, ya itu tidak dilakukan. Karena toh kita sudah hidup di tengah-tengah keanekaragaman. Jadi silakan beragama manapun boleh. Yang penting tidak gunakan kekerasan terhadap mereka yang berbeda. Nah, simpelnya. Dalam pengamatan Pak Berti, apa sih yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama? Ya, berkaitan dengan seruan-seruan itu, Pak. Sejauh yang saya tahu ya, Kementerian Agama ini memang sudah berupaya untuk melakukan himbauan-himbauan, sebatas himbauan, untuk supaya agama-agama melakukan memperlihatkan sikap moderasi terhadap mereka yang berbeda. Tapi menurut saya itu tidak cukup. Karena hal yang penting yang harus dilakukan adalah seharusnya Kementerian Agama bekerja sama juga dengan Kemenhumkam, Kementerian Hukum dan HAM, maupun juga dengan Kementerian Luar Negeri, dalam negeri maksud saya, untuk mulai juga menciptakan hukum-hukum yang moderat juga, yang menunjang moderasi beragama. Artinya, kalau ada produk-produk hukum baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal yang melakukan kekerasan dalam pengertian diskriminasi, mendiskriminasi umat lain, entah Kristen, entah Islam, entah Ahmadiyah, entah Syiah, atau kelompok-kelompok seperti Sunda Wiwitan, atau kelompok kebatinan, dan sebagainya, itu mestinya harus segera dihilangkan itu. Ya, jadi di dalam tahap ini bukan sekedar himbauan-himbauan saja, himbauan moral, tetapi juga harus ada implementasi struktural sifatnya, sehingga dihapuslah semua produk-produk hukum dari tingkat nasional sampai tingkat lokal yang memang mendiskriminasi orang lain, sehingga memang produk hukum kita adalah produk hukum moderat, di mana tidak ada yang ditindas, tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada lagi untuk agama-agama juga tidak perlu lagi mengeluarkan ajaran-ajaran, aturan-aturan atau fatwa-fatwa yang mendiskriminasi atau nanti akan dijadikan alat untuk justifikasi pembenaran untuk menghajar orang lain, untuk menindas, mendiskriminasi, menyerang umat lain. Itu sebaiknya di tengah-tengah bangsa yang beragam seperti ini, mesti ada kerjasama yang positif antara institusi agama dan institusi negara. Agama tidak ada fatwa, aturan, ajaran, apa segala macam, atau hate speech yang menjelekkan umat lain. Negara tidak ada lagi peraturan-peraturan, undang-undang, atau apapun yang mendiskriminasi umat lain. Jadi menurut Pak Berti, apakah itu berarti bahwa sebenarnya seruan moderasi beragama oleh Kementerian Agama itu tidak akan mungkin, atau penghalangnya justru ada bukan hanya dalam diri kalangan agama, tapi pertama-tama dalam diri para sahabatnya, kementerian yang lain, tadi disebut Kemenkum, birokrasi, HAM, ya, birokrasi, dan Kementerian Dalam Negeri, karena banyak peraturan-peraturan yang justru
tidak mendukung seruan moderasi beragama itu. Betul. Jadi kalau misalnya pemerintah mengeluarkan, maksudnya ketika pemerintah mengeluarkan himbauan untuk moderasi beragama, terutama dari Kementerian Agama, maka sebetulnya himbauan ini pertama-tama harus dipraktekkan di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri, ya, dengan mengubah atau mengganti atau membatalkan seluruh produk hukum yang menindas, yang mendiskriminasi, yang akan menjadi alat untuk atau perda-perda apapun yang akan menjadi alat untuk menindas umat lain apapun dia. Ya, yang kedua adalah mestinya himbauan ini dihayati oleh institusi agama supaya tidak ada lagi ajaran-ajaran, fatwa-fatwa, hate speech apapun yang justru akan digunakan untuk menjustifikasi penyerangan, penindasan, diskriminasi terhadap umat lain. Sejauh saya tahu Pak, berarti Menteri Dalam Negeri sebelum yang sekarang ini, ya, itu kan sudah sering menyampaikan sebelum pernyataan bahwa semua perda-perda yang bertentangan itu akan didaftarkan lalu dibatalkan gitu ya. Ya, dan apalagi karena perda-perda yang menghambat moderasi beragama itu kan yang berkaitan dengan kan memang bukan wewenang daerah. Lalu apa persoalannya? Apa yang terjadi atau hambatannya sehingga sekarang Kementerian Dalam Negeri semula seperti itu misalnya tak kunjung melakukan istilahnya itu pencabutan terhadap peraturan-peraturan perda-perda yang seperti ini yang menghambat menghalangi seruan Kementerian Agama ini, Pak Berti? Ya, hambatan yang terbesar ini kan ada sebetulnya terjadi pertama di birokrasi itu sendiri, ya, yang memang orang-orangnya sendiri adalah orang-orang yang mungkin saja sudah terpapar pikiran-pikiran yang fundamentalistik, radikalis, dan ekstremis juga. Sehingga mereka sendiri juga menjadi problem maker di dalam konteks ini. Tapi juga hambatan yang paling utama juga ada di kalangan di partai politik juga. Ini kan persoalan politik sebetulnya. Goodwill. Apakah mereka punya goodwill untuk ayo kita betul-betul pegang konstitusi, menegakkan konstitusi, menegakkan hukum, menegakkan demokrasi kita. Kan ini persoalan goodwill dan terutama yang ada di partai-partai politik ini. Oleh karena itu kita harus terus-menerus ingatkan kepada partai politik, ingatkan para birokrat, ingatkan kepada para penguasa baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal supaya memang berbagai produk perundang-undangan yang seharusnya dibatalkan atau perda-perda, pergub dengan segala macam yang lakukan diskriminasi itu betul-betul dihapuskan. Oleh karena itu memang upaya dari berbagai masyarakat itu, institusi agama itu mestinya lebih digalakan, ya, upaya bersama demi membangun Indonesia yang setara, Indonesia yang adil. Dan dalam konteks begini, Pak Arli, saya sangat bangga sekali dengan kelompok Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu pernah di dalam satu pertemuan mereka di Banjarnegara kalau nggak salah, itu mereka mengeluarkan satu semacam fatwa yang menyatakan bahwa bagi orang NU dilarang untuk memanggil atau menyebut mereka yang beda agama itu sebagai kafir. Dilarang keras itu. Jadi ada orang NU nggak boleh panggil mereka yang kelompok Kristen atau agama yang berbeda dengan mereka itu sebagai kafir. Ini sebetulnya sebuah lompatan teologis. Karena artinya mereka ingin mengatakan bahwa semua orang itu setara sebetulnya. Adalah warga negara yang setara, nggak ada yang kafir lagi di sini. Kita semua sama-sama dilihat sebagai warga negara Indonesia. Dan seharusnya terobosan-terobosan teologi seperti itu juga yang ada di semua agama, termasuk kekristenan. Cukuplah kita nggak perlu lagi memanggil mereka untuk mereka kelompok-kelompok tertentu, bukan GKI ya, kelompok-kelompok tertentu yang kadang-kadang memiliki
teologi yang polaristik yang mengatakan kami anak terang, situ anak setan, anak Tuhan, anak setan, atau kami anak Tuhan, ya kami anak Tuhan, situ anak setan, kami anak terang, situ anak kegelapan, kan gitu. Itu kan teologi polaristik yang hanya memecah belah kita. Itu nggak usah lagi digunakan itu soal mana terang, mana gelap, mana anak Just prove Tuhan, it. mana anak setan. Itu Buktikan akan saja. terlihat di dalam sikap hidupmu sendiri. Nggak ada gunanya seorang menggunakan kalung salib besar-besar misalnya, tetapi ternyata dia menindas, dia ngomongin orang lain dengan bahasa-bahasa yang kotor, dia seringkali melakukan kekerasan terhadap yang lain. Nggak ada gunanya. Karena justru dari sikap hidupnya dia yang immoral itu udah menunjukkan bahwa dia orang anak setan yang pakai salib. Oke. Gitu ya. Ya, jadi sebenarnya baik pemerintah maupun kalangan agama sebenarnya belum cukup menunjukkan kesungguh-sungguhan Betul. dalam mengupayakan moderasi beragama ini. Ya. Seruan sudah ada dari Kementerian Agama, tetapi kurang respons dari kementerian lain yang justru berkaitan. Ya. Dan pada saat yang sama para pemimpin agama juga, ya kecuali tadi ada seperti NU misalnya, rada tidak merespons dengan. Betul. Nah, kalau begitu Pak, berarti kita nggak bisa bicara agama lain, Pak. Kita bicara agama Kristen. Betul. Nah, Setuju. langkah-langkah konkret apa saja yang sebaiknya gereja ambil untuk mengatasi ancaman radikalisme atau ekstremisme agama ini, baik internal maupun eksternal, pada saat yang sama mengembangkan moderasi, seruan moderasi beragama itu. Iya, moderasi beragama itu punya satu asumsi begini. Agama itu adalah mengalami proses evolusi sebetulnya. Dia mengalami perkembangan terus-menerus. Jadi you nggak bisa ekstrim habis-habisan di Titik tertentu. kiri, kan gitu ya. Seolah-olah ini yang paling bagus, ini yang paling mantap dan sebagainya, cuma dipegang aja itu kita akan hidup dalam kejubutan. Sama juga you nggak bisa ekstrim di kanan, pokoknya ini yang paling bagus, ini yang nggak bisa. Agama itu selalu mengalami proses evolusi karena ada begitu banyak tantangan-tantangan baru. Nah, moderasi itu bukan satu wajah, banyak wajah sebetulnya. Karena moderasi beragama di dalam konteks tertentu bisa beda dengan moderasi beragama di konteks yang lain. Karena dia hanya mencoba mencari jalan tengah di tengah-tengah perubahan-perubahan yang ada itu. Ya, dia mencari jalan kemanusiaan, dia mencari jalan keadilan, kan gitu ya. Dia mencari jalan pemihakan terhadap mereka yang kurang beruntung. Itu moderasi beragama. Jadi sebetulnya pikirannya bagaimana mengutuhkan orang yang berbeda-beda itu tanpa terjebak pada ekstrim yang lain. Itu mempertemukan sebetulnya dia. Fungsinya adalah mempertemukan, yuk kita berdialog dengan yang lain. Jadi memang di dalam kehidupan bergereja, mestinya gereja membuka diri, ya, mulai berpikir gimana nih di tengah-tengah kondisi bangsa yang plural seperti ini, gimana kita keluar untuk berdialog dengan yang lain. Bukan cuma panggil kiai masuk ke dalam gereja ya untuk ngomongin ceramah. Marilah kita ajak jemaat juga ke pesantren misalnya, ajak jemaat ketemu kiai dimanapun mereka berada, dialog yang segala macam itu. Yuk kita buka kerjasama dengan siapapun, karena hal itu sudah dilakukan oleh kelompok misalnya Buddha Ceci misalnya ya. Mereka bisa, kenapa kita nggak bisa lakukan? Mesti kita bisa lakukan itu asal kita mau keluar menjalin relasi dengan siapapun untuk demi kebaikan semuanya. Oleh karena itu sekali lagi di dalam konteks ini itu hanya bisa terjadi ketika gereja-gereja itu mulai juga tidak berpikir yang pertama sebagai anak tunggal. Ya, wah kita sendiri, yang lain-lain sebetulnya anak setan semuanya, kan gitu ya. Kita sebetulnya anak sendiri yang betul-betul ini. Atau kita tidak berpikir sebagai anak emas. Kan gitu, wah kami anak emas, yang lain anak tiri semua, kan gitu. Nggak, bukan. Memang kami akui keberadaanmu, tapi aku yang paling dicintai, kan gitu ya. Nah, pikiran-pikiran dengan mentalitas anak tunggal atau anak emas itu mestinya hilanglah. Kita harus berpikir dalam konteks, oke, aku anak yang mendapatkan anugerah dari Tuhan. Aku anak yang berdosa, dia anugerah dari Tuhan. Aku harus belajar menerima anak-anak yang lain ini, kan gitu ya.
saling mengisi, saling melengkapi, mempersatukan, berfungsi sebagai jembatan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, menjadi berfungsi juga sebagai lem, merekatkan terhadap segala macam mungkin potensi konflik yang ada. Itu sebetulnya fungsi gereja. Dan itu yang mesti dikerik oleh gereja. Betul. Baik Pak Berti, ini sekali lagi moderasi beragama perlukah? Tentu sangat perlu. Sangat. Dan semua orang, semua pihak, entah para agamawan, agama-agama, pemerintah harus bekerja sama. Betul. Supaya dengan demikian radikalisme, ekstremisme bisa, kalau tidak bisa dihilangkan, paling tidak menjadi ancaman bagi kehidupan bersama sebagai sesama umat beragama di negara Indonesia Majemuk. Betul. Oke, para sahabat DKB, tanpa terasa kita ini sudah sampai di ujung acara, dan bila ada masukan-masukan dari Anda, komentar silakan kirimkan ke kami melalui nomor 0812-8188-9191. Saya percaya bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Berti sampai saat ini menolong kita untuk mengembangkan moderasi beragama itu dalam kehidupan kita di tengah-tengah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.